Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain.
Shalom umat Tuhan, apa kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, baik tubuh, jiwa, dan roh kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, untuk kesehatan, untuk kebaikan-Mu yang Tuhan sudah limpahkan dalam kehidupan kami, dan biarlah Tuhan, hari ini kami mengucap syukur kepadamu, dan kami perlu tuntunan-Mu pagi ini. Berfirmanlah kepada setiap kami. Kami mau setiap firman-Mu yang kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan firman-Mu boleh menjadi terang bagi langkah-langkah kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat tema kita di bulan ini terambil dari Lukas 9 ayat 1-2. Dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Ayat yang kita baca tadi adalah konteks di mana Yesus memberikan tugas kepada ke-12 murid-Nya pada zaman dahulu. Dan tahukah warga kerajaan bahwa kita semua adalah murid-murid Yesus di zaman sekarang. Artinya, kehidupan kita, perjalanan kekristenan kita harus menjadi murid Yesus. Jadi kita tidak boleh hidup asal-asalan. Kita tidak bisa hidup sembarangan, karena Tuhan berharap kita menjadi murid-murid-Nya. Hidup kita harus mau dimuridkan, kita harus mau dibentuk, kita harus mau dikoreksi, ditegur oleh firman Tuhan. Karena Yesus ingin kita menjadi murid-Nya. Sebagai murid, kita harus melakukan apa yang Guru Agung kita sudah berikan teladan kepada kita. Jangan hanya sekedar menjadi pengagum Yesus Kristus. Karena ketika kita menjadi pengagum, kita akan hidup asal-asalan dan seenaknya. Tetapi ketika hidup kita menjadi murid Yesus, kita akan hidup benar, kita akan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan apakah pentingnya? Mengapa kita harus menjadi murid? Ayat yang tadi kita baca adalah, karena hanya muridlah yang diberikan kuasa dan otoritas. Jadi kuasa dan otoritas ini tidak diberikan kepada sembarang orang. Hanya yang disebut sebagai murid Yesuslah yang berhak menerima kuasa dan otoritas. Yesus memberikan tenaga dan kuasa pada zaman dulu kepada murid-murid-Nya. Tenaga dan kuasa yang sama saat ini juga diberikan kepada setiap kita, anak-anak Tuhan, yang mau menjadi murid Yesus. Dan kita tahu, otoritas apakah itu? Yaitu kita diberikan kuasa untuk menguasai setan dan juga menyembuhkan penyakit. Otoritas untuk menguasai setan ini tidak hanya setan secara fisik, tetapi pekerjaan setan pun kita kuasai. Sehingga hidup kita tidak ada yang namanya orang Kristen itu hidupnya masih bisa dirasukin setan ataupun dikuasai oleh setan. Karena firman Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa kita diberikan kuasa dan otoritas untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit. Kita tahu di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Jadi apa yang akan diambil oleh iblis dari hidup kita? Iblis akan mencuri, membunuh dan membinasakan sukacita kita, damai sejahtera kita, kasih kita kepada Tuhan, kasih kita kepada sesama, itulah yang akan diambil oleh iblis. Itu sebabnya hidup kita jangan dikuasai oleh setan, jangan dikuasai oleh iblis, tetapi kita harus menguasai setan. Kita harus bisa menyembuhkan sakit seperti yang Tuhan berikan otoritas itu kepada kita semua. Ketika kita masih sakit hati, ketika kita masih dalam amarah yang berkepanjangan, kita masih suka mengingat-ingat kesalahan orang, kita mudah kecewa dengan orang, maka kita sedang dikuasai oleh kuasa setan itu. Sehingga kita harus bisa menaklukkan
setan harus berada di bawah telapak kaki kita. Setiap anak-anak Tuhan yang menjadi murid Yesus harus bisa merdeka, harus bisa terlepas dari kuasa setan. Tidak boleh lagi ada sakit hati, amarah, dan hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita. Karena firman Tuhan menyatakan bahwa kita diberikan kuasa untuk menguasai setan. Dan saya mau ingatkan kepada warga kerajaan semua bahwa iblis itu tidak takut dengan orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang begitu mengerti kebenaran firman, tetapi dia tidak mempunyai pengaruh. Gereja boleh besar, orang Kristen boleh bertambah banyak, tetapi ketika tidak mempunyai pengaruh, maka iblis tidak akan gentar. Tetapi yang iblis takutkan adalah ketika anak-anak Tuhan, sekalipun jumlahnya sedikit, gereja sekalipun kecil, tetapi ketika orang-orang, anak-anak Tuhan mempunyai pengaruh yang luar biasa, maka disitulah iblis akan gentar melihat hidup anak-anak Tuhan. Itu sebabnya, mari jangan buat iblis menjadi sukacita. Kita masih dikuasai pekerjaan iblis, tetapi kita harus menggentarkan iblis dengan mengalahkan segala kuasa-kuasa pekerjaannya. Dan saya mau katakan juga bahwa ketika Yesus memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk memberitakan kebenaran Allah, memberitakan kerajaan Allah, sehingga hidup kita juga harus seperti itu. Ketika kerajaan Allah diberitakan, diharapkan kuasa setan itu bisa dilepaskan. Orang-orang yang sakit bisa disembuhkan. Artinya apa? Hidup kita harus mempunyai pengaruh. Itu sebabnya jangan berdiam diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita harus terus berkarya. Bagaimana hidup kita harus mengalahkan kuasa kegelapan. Jangan lagi mendengarkan hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang membuat hati kita kecewa dan sakit hati. Tapi kita tahu ketika otoritas diberikan kepada kita, maka kita berhak menguasai setan dan juga pekerjaannya. Sehingga ketika kita memberitakan kerajaan Allah, maka kita dapat dengan mudahnya menyatakan kuasa Tuhan. Dunia tidak akan mengerti apakah itu kerajaan Allah ketika kuasa Tuhan tidak dinyatakan. Tetapi ketika kuasa Tuhan dinyatakan, orang-orang yang mengalami sakit disembuhkan, orang-orang yang mengalami kerasukan setan boleh dilepaskan. Disitulah kerajaan Allah akan diberitakan dan kita akan mempunyai pengaruh yang luar biasa atas dunia ini. Biarlah apa yang sudah saya sampaikan boleh menjadikan renungan bagi kita semua, dan selamat menjadi murid Yesus. Kiranya apapun yang kita lakukan, kita tahu bahwa ada kuasa dan otoritas atas kita. Tuhan Yesus memberkati.